yang sudah mempersiapkan diri serta menerjunkan diri untuk berperan serta dalam rangka mensukseskan program pemerintah, yaitu Gerakan Literasi Nasional. Ya. Gerakan Literasi Nasional ini adalah sebuah gerakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka membiarkan anak-anak sekolah untuk gemar membaca, ya, gemar membaca. Kalau nanti atau kemarin ada yang ikut dalam asesmen nasional, yang ikut dalam asesmen nasional, yang ikut AKM ada AKM boleh, ada nggak? Nah, kalau di dalam asesmen nasional itu ada beberapa literasi, satu literasi numerik, dua literasi membaca, gitu ya, literasi membaca. Nah, ketika literasi yang kaitannya dengan literasi membaca, kalian diberi soal membaca, gitu. Dan di sini lebih kepada bagaimana cara kita membaca yang baik dan benar, sehingga begitu dibaca kita dapat mengetahui makna isi bacaan. Ya. Kalau orang ketika berbicara soal membaca, kalau sudah memahami tentang bagaimana makna isi yang kita baca, insya Allah kalian pun nanti ketika belajar tidak akan susah. Begitu lihat pelajaran, begitu baca aja Ustaz, oh ya ini tidak begini. Apalagi yang namanya pelajaran bahasa Indonesia. Termasuk juga matematika, ada yang disebut dengan literasi numerik, ya. Nah, kalau berbicara dengan literasi numerik, kita ketika membaca matematika itu gak gampang, ya. Ini tujuannya, bahwa tujuan kita untuk melaksanakan gerakan literasi itu adalah tujuan untuk kita lebih senang membaca. Padahal sudah jelas di dalam Al-Quran bagi orang Islam itu, Allah ketika memberikan ilmu kepada Nabi Muhammad, yang pertama yang harus dilaksanakan oleh Nabi Muhammad adalah Iqra. Apa itu? Membaca. Di akhir kegiatan, ya kan? Oke, untuk bulan terakhir, kenapa dari sekarang para pemimpin banget betul supaya lebih cepat? Karena kalian tanggal 6 Desember sudah dihadapkan dengan ujian akhir semester. Biar pikiran kalian tidak double, tidak akan ditukai bersabar, makanya diharapkan kalian sudah beres minimal 3 kan? Dan satunya yang harus di video bahasa Sunda. Udah semuanya? Videonya maksudnya cerita bahasa Sunda divideokan, bahasa yang disampaikan oleh bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Korea, boleh bebas ya, tapi ada bahasa Sundanya yang di video. Nah, nanti hasil yang kalian kumpulkan itu nanti direkap semuanya di pemilih siapa yang paling banyak, berarti yang mendapat tantangan membaca bahasa barat. Jadi dari sekarang masih ada waktu sampai minggu depan, karena tanggal 6 sampai tanggal 11 ya, 11 Desember kalian sudah ujian akhir semester ganjil. Jadi diusahakan minggu sekarang sampai minggu depan kalian sudah beres minimal 3, lebih banyak lebih bagus. Itu untuk tantangannya ya. Terus yang kedua, kita juga diburu waktu untuk kegiatan literasi wisata. Mau wisata dulu kan? Sebelum ujian kita wisata dulu mau nggak? Refreshing dulu mau nggak? Nah, sudah semangat mau nggak? Mau. Kita refreshing literasi wisata ini. Direncanakan kita tuh mau ke Great Asia Afrika yang di Lembang. Udah pernah? Nah, di sana itu nanti kalian bisa tahu nuansa Korea, nuansa bunga, nuansa Asia, nuansa Jepang, semua ada. Nuansa India, kalian mau berfoto mau pakai baju dari cara mereka juga itu ada.
di Korea kan juga ada tempat apa yang pakai wadah gobinya yang pakai dari itu untuk tempat menyimpan apa itu banyak di sana. Terus nanti di Jepang ada nuansa sakura dan sebagainya. Ya, jadi kalau kalian setuju direncanakan minggu depan hari Rabu kita akan migrasi wisata ke The Great Asia Afrika. Ya, tadi dengan beberapa orang pengunjung dan semuanya kita sudah estimasi karena saya Titi Melawati, PMJ SMPN 1 Ciawas akan mereview sebuah buku yang berjudul Si Kabayan Jadi Dukun. Ini adalah cerita dari daerah Sunda. Tahu Si Kabayan? Apakah orangnya jujur atau tidak jujur? Apakah suka ngabohong atau tidak ngabohong? Banyak ya. Salah satu contohnya ini adalah Si Kabayan yang pura-pura jadi dukun. Di sini Ibu akan menceritakan pertama apa yang terlihat dari buku ini. Jadi dukun sebenarnya Si Kabayan kapaksa. Kenapa kapaksa? Saikel pamajikannya musafak jadi cukang lantaran. Jadi ini nama gara-gara ada si Saikel yang menjadi beja-beja ke orang-orang bahwa dia Si Kabayan itu sebenarnya adalah dukun. Ada cerita dia pengen membalas kesakitan kepada suaminya. Di mana kata yang malas nyari kasalaki, kan jadi kasalaki. Peda fungsi ditampilin karena pernah ditempeleng sama suaminya. Intinya pas kedatangan, bahasa kedatangan semahta cerita tersebut ketika dia mendatangi tamu tersebut, dia mencari seorang dukun yang bagus. Kebetulan si Saikem istrinya menyebutkan bahwa suaminya Kabayan adalah seorang dukun. Inti ceritanya dia datang ke sana, ya, tapi ngancenah lantaran zaman nama Biwa karena orangnya sangat aneh, ya. Si Kabayan tara daek ngaku jadi dukun, ajabah mau ditampil dengan jelas. Dia nggak pernah mau dijadikan jalan dukun kalau dia tidak ditempelkan dulu. Intinya dari sana. Terus hal yang terlihat di sana setelahnya disiksa oleh saudara-saudara dan sebagainya, bagi tubuhnya orang kesalahan anak, si Kabayan teh akhirnya kapaksa daek dititah gajian di Hasan. Dia mau menjadi seorang dukun. Gajian itu apa namanya? Yang merupiah Nyai Hasanah. Kenapa? Karena si Nyai Hasanah teh pura nggak ada suara, jadi kasaki biru barang rek dikawin ke bapaknya. Si Nyai Hasanah teh dia nggak ada suaranya ketika dia ingin dinikahkan oleh bapaknya. Dia akhirnya arisannya nama, padahal si Nyai Hasanah teh pupuraan dia teh nggak bisa bersuara. Intinya dia sebenarnya bisa bersuara. Kenapa? Karena dia tuh tidak suka dinikahkan ke Haji Lata yang tadi dijodohkan oleh bapaknya. Dapugu geus pakaian pikir jeung Agus, jadi dia sudah bohong kasih Agus sebenarnya. Makanya ketika Dapugu dinikahkan oleh bapaknya ke Haji Lata, karena tidak harga, si Hasanah teh nggak mau karena dia sudah punya memendam rasa cinta kepada Agus nyamur, Agus tena ikutan sama si Kabayan jadi pengiring Mbah Dukun, jadi mengikuti si Mbah Dukun supaya apa? Supaya dia bisa bertemu dengan Nyai Hasanah. Intinya ketika si Agus sudah dengan si Kabayan ikut ngabantuan merukiah Nyai Hasanah, akhirnya si Agus bisa paamprok, bisa bertemu dengan kabogohnya bebenena di sana bahasa Sunda. Tesakara-kara Nyai Hasanah hanya bisa ngomong dari ngantorok kayak terus dibawa kabur ke si Agus. Aku hubung lagi. Jadi intinya dia ketika ketemu dengan si Agus, akhirnya dia bisa berbicara lagi. Orang-orang menganggap bahwa Kabayan itu memang dukun sakti. Padahal sebenarnya memang Nyai Hasanah terpengeras suaranya ada suaraan. Tapi karena tadi diamprokin dengan Agus, akhirnya dia bersuara. Nah terkenal rame. Tapi ketika bertemu si Nyai Hasanah dibawa kabur sama Kang Agusnya. Nah sedaerah menjadi ramai gara-gara kejadian itu. Nah hikmah dari bacaan yang ini tentang si Kabayan jadi dukun, intinya mah ulah loba mabodo ya.
Jadi gara-gara gitu pas ketika ada suruhan berikutnya, ada di situ ada cerita juga diceritakan tentang saudagar dan apa. Tapi si Kabayan tidak bisa menyelesaikannya karena sebenarnya dia memang bukan dukun asli ya. Jadi akhirnya jalan ngabobodo diri jadi dukun, lakung hade mah jujur dengan profesi apapun, cilaka kupamolah sorangan, leuwih hade bruk brak saya. Nah itu inti cerita dari judul buku Si Kabayan Jadi Dukun, pengarangnya Muhammad Amri, penerbitnya PT Kiblat buku utama dengan jumlah halaman 71 halaman. Terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Marcelina dari SMPN 1 Ciamplas kelas 87. Di sini saya mau mereview buku yang berjudul Raden Ajeng Kartini. Penulisnya Wahyudi Jaja, penerbitnya Cempaka Putih, jumlah halaman 50. Siapa sih yang tidak mengenal Raden Ajeng Kartini? Raden Ajeng Kartini dikenal sebagai pelopor pertama dalam hal emansipasi wanita yang ada di Jawa, di Indonesia khususnya di tanah Jawa. Pemikirannya dalam memperjuangkan hak-hak wanita telah menginspirasi bagi generasi wanita setelahnya untuk memperjuangkan hak-haknya agar mendapatkan status sosial yang lebih baik lagi. Perjuangan Kartini melawan diskriminasi mendorong perempuan modern saat ini untuk berani melawan stereotip perempuan, ujungnya jadi ibu rumah tangga. Perempuan tidak terganggu karena sejatinya perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam mengejar mimpinya, menganyam pendidikan yang lebih tinggi. 79. Di Jepara, Kartini adalah putri Bupati Jepara, Raden Mas Sosroningrat. Ibunya bernama Mas Ajeng Kasila, istri Semil sang bupati. Kartini termasuk kalangan bangsawan Jawa. Kartini diasuh oleh Kasila dan mbaknya yang bernama Rani di rumah kecil belakang rumah bupati. Kartini adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Emansipasi wanita mulai menggema di Indonesia atas jasa Kartini. Sebagai perempuan Jawa, dia sangat merasakan ketimpangan sosial antara perempuan dan laki-laki. Kartini ingin menunjukkan jika perempuan bisa berperan lebih dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di bidang pendidikan. Hal berkesan yang terdengar adalah dalam mewujudkan impiannya, Kartini banyak mengalami rintangan dan halangan. Salah satunya yaitu Kartini hanya bisa memperoleh pendidikan hingga berusia 12 tahun. Keinginan untuk sekolah lebih tinggi harus terkubur karena Kartini harus menikah dengan seorang bangsawan Rembang yang bernama AKM Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat pada tahun 1903. Suaminya memberi kebebasan dan mendukungnya dalam mendirikan sekolah di sebelah timur pintu gerbang kantor Kabupaten Rembang. Berkat kegigihannya, Kartini berhasil mendirikan sekolah oleh Yayasan Kartini di Semarang pada tahun 1912. Kemudian sekolah juga didirikan di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Hikmah yang terdapat dalam buku ini adalah setelah membaca buku Raden Ajeng Kartini, saya merasa kita semua harus meneladani sikap baik Raden Ajeng Kartini yang sederhana, rendah hati, sopan, dan yang lainnya. Raden Ajeng Kartini juga memiliki wawasan yang luas dan menguasai beberapa bahasa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau tingkah laku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi